alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Pringgandani selaku guru agama Pendidikan Islam kelas 11 4, kami dari kelompok Assalamu izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Naila Fitrotun sebagai ketua kelompok. Saya Rahmania Ramadan. Saya Putri Aulia Safira. Saya Maren Kolvia Saputra. Saya Anissa Zanoviana. Saya Dezira Zuhardana Salim. Saya Rizka Amelia Putri. Selamat menyaksikan video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nizia Nazwa Aurelia Salim. Berdirinya saya di sini, saya ingin menjelaskan pengertian dakwah. Dakwah adalah mengajak orang lain untuk meyakini kebenaran ajaran Islam dan mengamalkan syariat Islam agar tercapai pola hidupnya lebih baik, sehingga tercapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Fitrotun, saya berabsen 25. Jadi sekarang saya akan menjelaskan tentang dalil naklib di dalam surat Al-Ahzab ayat 39, yang dimana artinya yaitu orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah atau para rasul yang menyampaikan syariat-syariat Allah kepada manusia. Mereka takut kepadanya dan tidak merasa takut kepada siapapun selain kepada Allah, dan cukup Allah sebagai pembuat perhitungan. Jadi di dalam surat ini dijelaskan bahwa kita sebagai umat manusia, sebagai ciptaan Allah, hanya boleh takut kepada Allah, karena hanya Allah yang bisa menghitung pahala kita dan hanya Allah yang bisa menentukan baik buruknya sikap kita. Baik, ada saran dan tujuan. Yang pertama ada saran, yaitu memberikan semangat kepada manusia agar selalu meningkatkan kualitas dan kuantitas amalnya. Yang kedua ada mengubah jalan hidup yang tidak baik menjadi baik, serta yang menyimpang dari jalannya Allah menjadi kembali ke jalannya Allah. Yang kedua ada tujuan, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak melakukan kemusyrikan. Yang kedua ada menjadikan seluruh aktivitasnya hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga mengerjakan amal soleh dalam arti yang seluas-luasnya atau ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nizia Nazwa Aurelia Salim. Dirinya saya di sini, saya ingin menjelaskan syarat dakwah. Syarat dakwah ada 4. Yang pertama, ada ilmu, harus tahu apa yang disampaikan. Yang kedua, ada ikhlas, niat karena Allah, bukan karena dunia. Yang ketiga, ada akhlak baik, jadi teladan dalam ucapan dan tindakan. Yang keempat, ada komunikasi baik, sampaikan dengan bahasa yang santun dan jelas. Baik, selanjutnya ada metode dakwah. Yang pertama, dakwah bilisan, yaitu menyampaikan pesan Islam melalui ucapan, ceramah, khutbah, atau diskusi, yaitu contohnya khutbah Jumat atau pengajian umum. Yang kedua, ada khutbah bilhal, yaitu menunjukkan ajaran Islam melalui perilaku nyata dan teladan. Contohnya ada sikap jujur, sabar, adil dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga ada dakwah bil kitabah, yaitu menyebarkan pesan Islam melalui tulisan seperti artikel, buku, dan media sosial. Contohnya ada menulis artikel dakwah di majalah, buku, koran, atau media sosial lainnya. Perkenalkan, nama saya Rizka Amelia Putri, absen 31. Media dakwah. Media dakwah itu bermula dari lisan dan tulisan sederhana menjadi lengkap, beragam, dan multi aspek, serta berdaya jangkau yang luas seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada masa sekarang, media dakwah itu terbagi menjadi 2. Yang pertama ada media cetak. Contoh media cetaknya itu seperti buku, jurnal, surat kabar, pamflet, brosur, dan lain-lain. Yang kedua ada media elektronik.
Contohnya itu seperti radio, TV, internet, dan media sosial. Selanjutnya ada manajemen dakwah. Manajemen dakwah adalah proses perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan dakwah agar mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Media dakwah adalah segala sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan dakwah. Dalam era digital ini, media sosial menjadi salah satu media dakwah yang sangat populer. Manajemen dakwah. Dakwah Rasulullah itu bermula dari diri sendiri, mencontohkan akhlak mulia, tutur kata yang santun, dan pergaulan yang damai, serta menghindari kekerasan dan pemaksaan. Pada saat berdakwah, Rasulullah menerapkan beberapa hal. Yang pertama, itu lemah lembut dalam menyampaikan dakwah. Yang kedua, lapang dada dan sabar. Yang ketiga, bertawakal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Neza Najwa Aurelia Salim. Dinya saya di sini, saya ingin menjelaskan pengertian khutbah. Secara bahasa, khutbah berarti pidato atau ceramah. Dalam konteks ibadah, khutbah adalah pidato atau ceramah agama yang disampaikan pada waktu sholat Jumat, sholat Idul Fitri, dan sholat Idul Adha. Khutbah Jumat disampaikan sebelum pelaksanaan sholat Jumat, sedangkan khutbah Id disampaikan setelah sholat Id. Syarat-syarat dua khutbah. Yang pertama, khutbah itu dilaksanakan setelah waktu zuhur. Yang kedua, khutbah dilaksanakan secara berdiri, tetapi jika tidak mampu diperbolehkan untuk duduk. Yang ketiga, duduk sebentar di antara dua khutbah. Yang keempat, itu suara khutbah harus terdengar jelas oleh jemaah. Yang kelima, tertib, yakni melanjutkan dari khutbah pertama ke khutbah yang kedua. Syarat khatib. Yang pertama, Islam yang sudah balik dan berakal sehat. Yang kedua, mengetahui rukun, sunnah, dan syarat khatib. Yang ketiga, fasih dan tampil dalam membaca Al-Quran. Yang keempat, suci dari hadas. Yang kelima, memiliki akhlak yang baik. Lalu yang selanjutnya ada sunnah khutbah. Nah, khutbah ini ada sunnahnya juga. Yang pertama, khatib memberi salam pada awal khutbah dan menghadap ke arah jemaah. Lalu yang kedua, khutbah disampaikan di tempat yang lebih tinggi atau di atas mimbar. Lalu yang ketiga, khutbah disampaikan dengan kalimat yang jelas, sistematis, dan temanya disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang terjadi saat itu. Lalu yang keempat, khatib hendaknya memperpendek khutbahnya, jangan terlalu panjang, lalu sebaiknya sholat Jumatnya yang diperpanjang. Sebelumnya kalian tahu nggak sih rukun khutbah itu apa aja? Pertama adalah membaca basmalah kepada kedua khutbah. Kedua, membaca syahadat atau dua kalimat syahadat. Ketiga, membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, berwasiat kepada diri dan jamaah. Kelima, membaca ayat suci Al-Quran. Keenam, berdoa pada khutbah kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Aulia Safira dari absen 27. Di sini saya akan menyampaikan materi syarat sholat Jumat. Yang pertama, adab kehadiran. Datang lebih awal ke masjid, mandi Jumat, memakai pakaian terbaik, dan menjaga kebersihan diri. Yang kedua, adab mendengarkan khutbah. Diam dan menyimak khutbah dengan seksama, tidak berbicara, tidak melakukan hal-hal yang melalaikan, serta mendekatkan diri ke arah khatib. Yang ketiga, adab sholat. Melakukan sholat tahiyatul masjid sebelum duduk, tidak memeluk lutut saat khutbah, dan menjaga kekhusyuan sholat. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi syarat sholat Jumat. Yang pertama, adab setelah sholat. Memperbanyak doa dan zikir setelah sholat, serta tidak berbicara yang tidak perlu. Yang kedua, adab khotib. Berudu, membaca hamdalah, salawat, wasiat takwa, dan doa, serta menyampaikan khutbah dengan jelas dan mudah dipahami. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi syarat sholat Id, Idul Fitri, dan Idul Adha. Yang pertama, adab kehadiran. Mandi, memakai pakaian terbaik, memperbanyak takbir, dan berangkat ke tempat sholat dengan tenang. Yang kedua, adab pelaksanaan. Sholat dilaksanakan di tanah lapang jika memungkinkan, serta dianjurkan untuk tidak makan sebelum sholat Idul Adha.
Yang ketiga, adat khutbah. Khutbah idain memiliki rukun dan sunnah yang serupa dengan khutbah sholat Jumat, namun disesuaikan dengan monumen hari raya. Taktik khutbah adalah 1. Penyusunan materi. Penyusunan materi adalah siswa dilatih untuk menyusun materi khutbah yang relevan dengan tema yang diberikan serta sesuai dengan ajaran agama Islam. Yang kedua, itu ada penyampaian. Penyampaian adalah siswa dilatih untuk menyampaikan khutbah dengan jelas, sistematis, dan bersemangat serta mampu menarik perhatian orang. Yang ketiga itu ada adab khatib. Adab khatib adalah siswa juga dilatih untuk memahami adab-adab seorang khatib seperti membaca hamdalah, salawat, wasiat, takwa, dan doa serta menjaga adab di atas mimbar. Pengertian tablik adalah tablik berarti menyampaikan atau memberitahukan. Secara istilah, tablik adalah kegiatan menyampaikan ajaran Islam kepada orang lain secara lisan dengan tujuan agar pesan tersebut dipahami dan diamalkan. Tablik merupakan bagian dari dakwah tetapi lebih spesifik dalam menyampaikan agama pesan tersebut. Adab tablik. Yang pertama ada dakwah dengan cara hikmah, yaitu ucapan yang jelas, tegas, dan sikap yang bijaksana. Yang kedua ada dakwah menggunakan cara maizatul hasanah atau nasihat yang baik. Cara-caranya yaitu yang pertama persuasif, yaitu atau damai, menenteramkan, dan tanpa kekerasan. Yang kedua ada cara edukatif, yaitu memberikan pengajaran, itibar, dan pelajaran hidup. Yang ketiga ada dakwah dengan cara mujadalah, yaitu diskusi atau bertukar pikiran yang berjalan secara dinamis dan santun dengan menghargai pendapat orang lain. Yang keempat ada dakwah melalui teladan yang baik atau uswatun hasanah. Ketentuan tablik adalah bersifat mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Yang kedua itu ada menyampaikan pesan dengan hikmah, kebijaksanaan, tutur kata yang baik, dan cara yang santun. Yang ketiga itu ada memulai dari diri sendiri sebelum mengajak orang lain. Yang ketiga itu ada menyampaikan materi yang lebih benar dan sesuai dengan ajaran Islam. Nah, lalu di sini saya juga akan menjelaskan tentang tata cara tablik. Nah, tablik juga punya beberapa tata cara. Yang pertama, mempersiapkan materi tablik yang jelas dan terstruktur. Lalu yang kedua, menggunakan bahasa yang dipahami atau menggunakan bahasa sehari-hari. Lalu yang ketiga, menyampaikan pesan dengan gaya yang menarik dan tidak menggurui. Lalu yang keempat, menciptakan suasana yang kondusif dan interaktif. Lalu yang kelima, memberikan contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dengan contoh nyata yang diambil dengan kehidupan sehari-hari, ini akan membuat para audiens mudah untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Perkenalkan, saya Merinka. Saya ingin memaparkan materi praktek tablik. Praktek tablik adalah melakukan ceramah agama di berbagai kesempatan lainnya seperti pengajian, salat Jumat, dan keagamaan lainnya. Yang kedua itu ada menyampaikan pesan-pesan agama melalui media sosial dan platform online lainnya. Yang ketiga itu ada berpartisipasi dalam kegiatan sosial yang bernuansa dakwah seperti bakti sosial dan santunan. Yang ketiga itu ada menjadi contoh teladan yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Zahra Noviana, absen 5 dari 11/4. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian tausiah. Tausiah atau sering juga disebut dengan tausiah adalah istilah umum di kalangan umat Islam yang merujuk kepada kegiatan syiar agama atau dakwah yang disampaikan secara tidak resmi. Berbeda dengan tabligh, ceramah, orasi, ataupun khutbah yang lebih berkonotasi kepada pidato serius yang dihadiri oleh ribuan bahkan puluhan ribu jamaah. Secara praktis, tausiah juga berarti ceramah keagamaan yang berisi pesan-pesan dalam kebenaran dan kesabaran. Berujuk pada Quran Surat Al-Asr ayat 3,
watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr, yang artinya dan mereka saling berwasiat dalam kebenaran dan kesabaran. Nah, tausiah ini juga dapat dimaknai sebagai wasiat atau pesan terakhir yang disampaikan oleh orang-orang yang akan meninggal dunia, dan dapat pula berisi penyerahan atau pembagian barang-barang warisan. Sekian video presentasi dari kelompok Assalamu. Bila dalam penyampaiannya ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum